Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di podcast Papa Milenial. Idola keluarga, Keluarga idola, itulah Bapak. Podcast Papa Milenial, podcast yang penuh inspiratif, relevan, dan juga kondusif. Teman-teman semuanya, subscriber, ayahanda, ibunda semuanya, apakah sehat semuanya? Semoga sehat ya tidaknya. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Walaupun pada hari ini cuaca khususnya di Garut, di Kabupaten Garut sedang dinginnya, sedang tidak kondusif. Hari mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap berada dalam kesehatan yang prima. Amin. Dan juga semangat dalam aktivitasnya, dan tentunya yang paling inti, yang paling utama yaitu teman-teman tetap waras. Walaupun situasi hari ini situasi yang bukan sedang Lagi. pokoknya tidak kondusif. Dingin. Harus semangat. Oke. Bapak. Terus semangat. Masih tahan. Pada kesempatan kali ini Apa tidak? ada hal-hal yang perlu kita sama-sama diskusikan. Ya betul, mantap. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Betul. Tentunya. Walaupun sebelum ke sana Bung Fahri, Ya gimana tuh? teman-teman penonton juga perlu Ya. tahu bahwa dalam podcast kali ini ada beberapa segmen. Oh. Ada 6 ya. Aduh, siap. Segmen yang pertama Apa yaitu tuh? hari ini segmen terkait dengan persiapan sebelum menikah. Jadi Pranikah. ya, pranikah. Siap, Jadi siap. hal-hal apa saja yang perlu disiapkan, baik materi ataupun ilmu dan lain sebagainya, Ya. khususnya yang berkaitan dengan persiapan menikah. Ya. Setelah itu ada apa tuh? lupa lagi nanti intinya Pokoknya ada 6 segmen ya. Pokoknya ada 6 saja. Tapi pada hari ini segmennya yaitu persiapan pra menikah. Nah, begitu Bung Fahri. Siap. Sebelum inti pembahasan ataupun inti diskusi pada Ya, kesempatan betul. kali ini ada kabar gembira nih Bung Wes, Fahri. ada kabar gembira bagi kita semua nih. Betul, bagi teman-teman semuanya. Apa tuh? Mungkin sudah tahu sih sebenarnya, Apa? tapi mudah-mudahan teman-teman yang belum tahu Di tempe. perlu dikasih tahu nih. Ya, siap. Jadi, Gimana? alhamdulillah founder Papa Milenial, Kang Fahrul Raji Firman Al-Qajar. Ada apa dengan Kang Jai? Seminggu ke belakang baru saja dilantik oleh Kementerian Kemenduk Bangga. atau Kementerian BKKBN. Kemendikbud. Kemenduk bangga. BKKBN itu dilantik sebagai Ketua konsorsium Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Allah. Indonesia. Tangan. Selamat buat Pak Fahri ya. Selamat. Yang WA ke saya itu bukan Bang Roji nyebutnya. Selamat Bang Fahri nyebutnya. Bang Fahri. Bang Fahri. Ya, selamat Kang Aceh, selamat. Berarti jadi Ketua Konsorsium Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Atau disingkat menjadi GATI. GATI. Ya. Bukan Gerakan Ayah Takut Istri. Bukan. Tapi Gerakan Ayah Diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Mudah-mudahan dengan hadirnya program GATI dan dilantiknya Pak founder kita menjadi salah satu jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia terkait dengan pola asuh ataupun yang berkaitan dengan ayah, keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan jadi solusi atas. Ya, betul sekali. Sekali kakek. Siapa banget. Tuh, ya. Makasih. Ya, si kakek mah ada subuh. Wajah. Wow. Ya, terima kasih ya kita semangat. Jadi selamat ya buat Jadi kita segmen pertama kita akan membahas pernikah dulu aja. Betul. Ada jauh sebelum kita membahas tema ini ya, dan ada beberapa hal
yang menjadi pengantar untuk menjadi ketua. Betul. Biar nyambung, kan? Karena sangat berkesinambungan nih. Betul. Ada beberapa, terutama di sosmed sekarang, banyak sekali viral nih Betul. terkait pernikahan dini. Aduh. Jadi anak muda sekarang tuh, misalkan umur balita tuh, anak muda banyak yang sudah menikah, viral. Tapi tidak lama setelah viral menikah, viral juga perceraian. Pernikahan prematur. Dengan jadi viral nikah, itu cerai gitu. Ada apa gitu? Apakah ada apa-apa? Pasti ada apa. Pasti ada apanya ya. Karena mungkin apakah jadi muncul pertanyaan aja, dan apakah cinta itu cukup untuk membangun rumah tangga? Oh, mungkin ada variabel lain sehingga kemudian pernikahan tersebut tidak langgeng. Jadi yang awalnya menggebu-gebu terkait dengan bahwa saya cinta terhadap seorang, tetapi sudah nikah gitu, ada hal-hal yang tidak terduga mungkin ya. Misalkan berbeda pendapat, beda pendapatan, finansial. Karena dalam situasi sebelum menikah itu yang ditampilkan oleh pasangan kebanyakan itu hal-hal yang sifatnya kepalsuan. Betul. Tetapi ketika sudah menikah ada kieu satu orang dan itu hanya prolog saja. Nah, kita akan bahas kejadian-kejadian apa sih yang menjadi bukan melatar belakang ya, itu pintu gerbang yang harus diketahui atau ditempuh oleh anak muda ini untuk nikah itu, Ustaz. Kita akan bahas, terus kita akan bukan maksud menggurui saja. Ya, betul. Bukan maksud menggurui juga gitu. Jadi kita akan bahas sharing pendapat terkait persiapan sudah betul ketika sudah menikah, tidak ada lagi ketakutan atau ketidaktahuan mungkin ya. Baik. Ini ya. Cinta itu memang jadi salah satu modal untuk menikah, tapi bukan satu-satunya. Ya, karena tidak mungkin seseorang menikah tanpa cinta. Nah, tapi itu kan diperbolehkan oleh agama, menikah karena cinta. Tapi jangan dijadikan cinta itu sebagai salah satu-satunya modal untuk menikah. Banyak permodalan lain yang harus disiapkan. Antaranya mungkin kalau kita ngambil dari ayat Al-Quran, Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi modal pertama nikah itu adalah modal tentang wa min ayatihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ayat tentang pernikahan itu dengan kalimat wa min ayatihi. Artinya ayat-ayat tentang pernikahan itu Allah mengisyaratkan sebagai kekuasaan, sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Karena kalimat min ayatihi itu tidak Allah sembarangan simpan. Kalimat min ayatihi itu hanya Allah simpan dalam penciptaan langit, dalam penciptaan bumi, dalam penciptaan penciptaan angin dan hal-hal yang besar. Maka kalimat min ayatihi ketika disimpan dengan ayat pernikahan itu setara dengan penciptaan langit, penciptaan bumi. Penghargaan Allah Subhanahu wa taala terhadap pernikahan itu. Jadi orang yang pertama kali menginginkan untuk menikah menyadari bahwa ini adalah melaksanakan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu modalnya modal spiritual yang harus ditanamkan di dalam. Ini kenapa modal spiritual? Satu-satunya akan antar manusia yang bisa merubah hukum Allah hanya akan pernikahan. Yang tadinya haram jadi halal. Akan jual beli, akan sewa menyewa. Sekali kata Allah haram, maka haram selamanya. Tidak bisa dirubah.
hanya akan tentang pernikahan yang kata Allah tadinya haram, terus kemudian ada akad, ada ijab, ada qabul antar manusia, maka dalam sesuatu yang tadinya haram bisa menjadi halal, perubahan status. Jadi penghargaan tentang itu dulu. Sejauh mana seseorang menghargai bahwa pernikahan saya dengan seseorang itu adalah dia menjadi bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia menyadari itu, maka dia akan merasa ketika mau cerai itu adalah dia tidak menghargai apa yang sudah dia ucapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh bilang hiji nomor dalam. Jadi bukan modal cinta, cinta itu hanya Allah simpan nanti setelah itu. Sakinah mawaddah, setelah sakinah yang kedua. Cinta itu hanya mempersekian dari min ayat ini dalam rangka melaksanakan kekuasaan Allah, dalam rangka melaksanakan tanda-tanda kebesaran Allah untuk mendapatkan itu. Jadi begini Pak, kalau misalkan kita kaitkan kepada permasalahan tadi yang awal sudah kita sampaikan ya, terkait tadi di prolog, intinya yang salah itu apakah salah ekspektasi kita yang terlalu besar ataupun salah persiapan sehingga kemudian memunculkan konflik-konflik setelah menjalani pernikahan, perceraian ataupun konflik-konflik yang lainnya. Ini apa gitu sebetulnya? Nah, kesalahannya bisa jadi dari niat. Karena dia ketika menikah banyak motif. Ada yang motifnya tadi ingin melanggengkan cinta, bahwa saya dengan dia itu harus hidup surga, bahwa dia harus hidup selamanya karena dialah pasangan satunya yang saya cintai. Modal-modal itu yang salah. Maka niat awal ketika menikah itu adalah niat dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, membuktikan tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus instan ulang. Sehingga niat pernikahan itu bukan niat karena tadi cinta, fantasi, atau bayang-bayang tentang dunia biasa saja, tapi fondasi awalnya itu. Ketika fondasinya salah, maka gampang bayangan rumah ketika fondasinya salah, mungkin yang kedua, satu salah bangunan, spek untuk gedung kemudian dibikin saung, gitu. Karena padahal Allah Subhanahu wa taala kan menjanjikan banyak sekali keberkahan di pernikahan itu. Ya betul. Tapi orang musyrikah berkah-berkah bisa jadi pondasi. Nah, maka bagi orang yang hari ini terputar ya mengalami pernikahan tapi situasinya masih sulit, maka coba beristighfar, barangkali ada niat pernikahan yang sama. Barangkali di sana. Tuh teman-teman semuanya. Sudah lumayan lah ya, ada jawaban gambaran. Soalnya ya kan tadi kalau misalnya pernikahan teh ibaratnya memberi di gedung, tapi fondasi saung kan jadi lagi gitu ta. Iya betul. Nah, teman-teman sekalian, ini jadi sebuah pertanyaan. Terus kalau fondasinya karena Allah Subhanahu wa taala, ya fondasinya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, lantas apakah kita punya hak untuk memilih sesuatu? Punya hak dan kita untuk menentukan kriteria perempuan? Tentu saja punya. Maka selanjutnya tadi apakah cinta, kalau menikahkan cinta bolehnya boleh, tapi jangan sampai menyimpan cinta itu nomor pertama. Cinta itu nomor 3 atau 4 misalnya bocorannya yang pertama itu bukan hanya sekedar cinta dalam pernikahan itu adalah min ayatihi, dalam rangka membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka melanggengkan kekuasaan atau tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa? Karena kalau dia nikahnya mau seperti itu, nanti ke depan dia bisa jadi dengan pernikahannya dia menghasilkan keturunan yang baik. Dia yang menjadi keturunan yang menjadi pelanjut agama, pelanjut umat, sebagainya. Ketika niatnya karena cinta, maka dia akan menghasilkan anak yang bucin, gitu. Apa bucin itu? Bercinta, yang hanya dia menikmati bulan madu saja. Setelah itu kan bulan racun. Jangan salah. Kalau dia niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah pernikahan sebulan pertama itu bulan madu, sisanya bulan racun. Semua hidup bulan racun semuanya.
Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang menikah itu kan bulan madu. Bagi yang belum menikah semuanya bulan engang semuanya. Bulan apa namanya? Engang itu apa? Nah, bulan lebah semuanya. Dia belum mengalami bulan madu, bulan racun dia belum mengalami. Hanya kalau bulan lebah enggak. Berarti jangan salah juga ya dibalik kalau niat ke salah dibalik bulan racun. Dibalik dapat ada yang minum jamu mah pahitnya lagi. Bisa ayo habisnya. Gimana jangan salah kalau misalkan fondasi yang tadi salah kaprah di samping ada bulan baru ada bulan racun. Dan juga ada penelitian gimana Cenata? Apa tak? Bahwa Apa tuh? komunikasi efektif dan ekspektasi realistis menjadi fondasi utama pernikahan yang langgeng. Nah, itu mungkin gimana Pak? Nah, komunikasi dan ekspektasi. Maka Allah Subhanahu wa taala membandingkan ayatnya. Ayat ini an-khalaqalakum min anfusikum azwajan. Min anfusikum dari diri kalian. Artinya menikah itu bakal rentan konflik, bakal rentan gesekan kalau tidak menikah dengan yang tidak sekufu, sefrekuensi, senilai, sevalue kan gitu. Maka ketika Anda niat karena Allah Subhanahu wa taala, carilah orang-orang, carilah wanita, bukan orang berarti kawin awan. Carilah wanita yang dia sevalue, sefrekuensi dengan Anda. Nyambung supaya meminimalisir konflik, meminimalisir gesekan, meminimalisir komunikasi yang tidak efektif gitu. Jelek. Ketika pagi mau menikah sepanjang kenal Allah, cari Allah yang sekufu. Satu sekufu dari si ilmu, dua sekufu dari si pundak ya, dari si wajah, pahli. Itu bisa jadi sekufu dari sisi sosial. 4 sekufu dari sisi pendidikan. Sekufu supaya tadi tidak terjadi rentan konflik. Bayangkan kalau nanti nikah suaminya lulusan SD, istrinya S3, tentunya mau ngobrol istrinya udah ngomong paradigma ideologi, ngomong bahasa aksioma, bahasa ilmiah, sedangkan suaminya nggak ulem 2+2 gitu bisa, tentunya mau jenjang pendidikan kalau bisa misal ya nggak apa-apa lah mau SD itu masalah kan sebisa mungkin untuk meminimalisir gesekan yang sekufu itu mun SD bisa, mun S2 ya lebih baik gitu supaya meminimalisir, bukan berarti yang tapi untuk meminimalisir saja ya nanti kalau nyambung beda. Contoh gini, seorang laki-laki dari sosial misalnya dia menikah dengan perempuan yang statusnya rendah, Gimana? maka kemungkinan rentan konfliknya gede. Dia dididik laki-laki dengan kondisi sosial yang tinggi, dia didik dengan nyaman, dia didik dengan situasi yang serba ada, sedangkan perempuan didik dengan situasi tidak ada. Di sini pola adaptasinya menjadi susah, lama. Nah, sebab karena dialah situasinya dididik dengan situasi perih, situasi sosial yang ada, maka kemungkinan untuk beradaptasi dengan laki-lakinya lama. Contoh sederhana, Fahri nikah dengan perempuan yang sosialnya lebih tinggi dari Fahri, jauh jomplang. Ya, kan jangankan nikah, dibawa ke hotel wae bakal ngerakeun kan gitu, duit apa kunci acan kan ketek isina teh alamat ka hotel atuh ka sekolah bari ATM gitu naon ya sikap gagi Senal di muka dia ke musola kan gitu kan ngerakeun pamajikan anak meminimalisir konflik, meminimalisir gesekan-gesekan gitu. Nah, kan dina pertemanan juga jangankan pernikahan, pertemanan Anda itu cenderung lebih suka bergaul dengan orang yang frekuensi. Benar, sekalipun Anda frekuensi, Anda berteman ya Anda lagi suka hai. Cerita ke cerita malah anak. Anda jangan pesan kali tidak ada lagi perkembangannya. Kalau misalkan distrukturkan gitu Pak, dari yang pertama kira-kira tadi apa saja Pak? Nah, itu kan modalnya adalah dalam rangka untuk menunjukkan kuasa Allah. Dua adalah sekufu.
Mintalah wa min anfusikum dari sepupu. Jadi kan sepupu dengan ngobrol. Orang kan sehidup semenjak dengan seorang lengkap kan. Jadi kan kena ngobrol aja gimana gitu. Kan kamu nyaman ngobrol mah kebanyakan nih kalau seorang laki-laki dan perempuan kalau dia nikah tidak yang sepupu tidak nyaman ngobrol, dia bakal banyak ngobrol di WA bro. Dia bakal berbuat nanti itu nyaman tetap close. Kamu close banget tidak saling melengkapi, itu nyaman ngobrol dua. keberaknya Berak maksudnya apa? Melepas ngobrol. itu pokoknya Jadi perlu ngobrol. Nah saat kedua tadi sepupu itu setara, nyaman ngobrol, nyaman komunikasi. Tidak, nyaman bercanda. 24 jam bro, hidup sok coba. Orang itu nyaman ngobrol deh. Saya bingung banget gitu. Nyaman curhat, nyaman ngobrol tektokan, ngobrol nyambung. Untuk itu ketika seorang laki-laki dan perempuan nikah kemudian dia nyaman ngobrol berdua, maka semua jatah obrolan laki-laki setiap hari akan dia tumpahkan di media sosial. Begitupun perempuan akan tumpah jatah ngobrolnya di medsos. hal Curhat kemana-mana tetangga, kasah ketika dan itu nanti ketika itu berdua nyaman ngobrol aja. Bisa kabeh curhatan perempuan itu tapok. Supaya itu banget. Indonesia informasi tentang masalah sanok jeung buka apa tetangganya dah. Ininya ge bisa. Nyaman ngobrol berdua ada. Nyaman uling kayak itu kali nyaman harus nikah kayak berdua nanti. begitu teman-teman. Jadi yang pertama tadi sadar bahwa kebesaran menunjukkan kebesaran Allah. Yang kedua yaitu sepupu. Yang ketiga azwaja. Azwaja itu dimana zawuj itu dimana jadilah pasangan yang dua-duanya memiliki cita-cita masuk surga. Zawuj namanya dalam Al-Quran azwaja, bukan imro'ah. Sama ada pasangan yang ketika dia nikah dia menjadi imro'ah, dia menjadi pasangan ikut ngobrol itu. Nah, dia menjadi pasangan dia yang menjadi pasangan yang cita-citanya hanya dunia saja. Namanya imro'ah. Atau pasangan yang dua-duanya memiliki cita-cita masuk neraka. Ayah Abu Lahab jeung istrina Ummu Jamil kan wa imro'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab dan istrinya itu kan dia menjadi pasangan yang apal di neraka dan mencepeng disiksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu jadi zawuj itu adalah dua-duanya memiliki cita-cita masuk surga. Sehingga masalah duniawi itu menjadi kecil. Karena bayangannya sudah jauh ke surga gitu. Dia lamun punya cita-cita masuk surga dua-duanya, apapun yang dilakukan suaminya menjadi datang pahala bagi dirinya. Apapun yang dilakukan istrinya menjadi datang pahala buat dirinya. Contoh istrinya baeud, karena itu cara dia mendapatkan pahala dari kebaudannya. Itu bagian dari kehidupan. Tinggal nanti dengan ilmu di manajemen. Kan kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Yang bisa kita kendalikan adalah merespon bagaimana kita merespon situasi. Kan situasi pahit dan amis itu kan menjadi biasa-biasa saja lah bro. Yang surga benar betul. Orang yang memiliki cita-cita masuk surga, situasi manis bakal kalah pahala syukur. Orang anu boga cita-cita masuk surga, situasi pahit bakal kalah pahala sabar. Dua-duanya jalan menuju masuk surga. Mindset ada jalan ini Itu mindset. Ketika pamilih kate kayak kenek orang belum bisa masuk surga. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini menjadi kecil. Mau apa saya gak belas mau apa saya gak duit kurang. Karena dia yakin bahwa situasi sulit duit ayeuna adalah jalan lewat jalur kesabaran melalui Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu kan ada dua.
belum musibah kan gitu nya. Nah teu kan urang hayang asup jalur anu gawe nya nih teh. oh hayang loba duit surga teh hayang loba jabatan hayang loba pengakuan dari orang supaya asup surga kan tidak sedikit jalan masuk surga jalurnya musibah baik itu harta kondisi keadaan itu buat alam kita surga. Kalau mungkin dari juga untuk punya istri yang budak, kan dia yakini bahwa itu dalam surga lewat kebudakannya itu. Sanggup. Nah, ada ayeuna. Gitu ya kok. Kalau bisa jalan ke surga kalau jalur enggak. Sekali-kali musibah ya boleh lah. Tapi kan yakin bahwa kalau ayam mudawilu habaina. Kehidupan itu kan putar balik. Nah, orang-orang yang yakin terhadap kehidupan surgawi, kehidupan nanti di akhirat, ada rencana tidak biasa saja. Biasa aja. Dia tidak tergantung pada ada. Dia hanya bergantung pada surga. Ada orang yang bergantung adanya. Ada. Jabatan pede, duit pede, ya sesuatu yang melekat pede. Tapi ketika dia kehilangan sesuatu yang melekat, angkat jabatan kaget pede. Dia hanya meyakini itu. Maka harusnya ada kesombong, temindah. Benar. Itu yang saya sifat stabil emosi itu biasanya. Begitu bagi orang yang memiliki sifat itu dia emas. Itu emas integritas di situ. Nah, itu di dalam posisi jaya dan kondisi pusing dan istirahat. Itu keindahan hidup itu stabil emosi di situ. Bilang orang di situ. Tapi kalau letak cinta itu di sebelah mana? Itu yang tempat. Intinya tunggu pergi dari mana? Allah tiga sakinah. Itu cinta level pertama. Nah, karena cinta itu adalah level 3 dalam Al-Quran itu. Adalah ayatnya. Kedua cinta level 2 mawaddah. Level ketiga adalah rahmah. Sakinah itu adalah sakana, dari kalimat sakana. Sakana itu menetap. Sesuatu menetap. Maka orang yang menetap ekonominya disebut dengan miskin. Karena sakana menetap ekonominya terusik gitu. Maka cinta itu lewat yang pertama Allah definisikan sebagai sakinah, sebagai cinta yang menetap dalam jiwanya. Apa itu menetap itu? Ya cinta itu ya resep duduk bareng. Dia resep jalan duaan. Sakinah. Sakinah itu berarti dia merasa bahwa duduk bersamanya aku tidak nyaman. Aku tidak nyaman ketika aku tidak bersamanya. Sepasang sepatu Namanya sakinah itu. Level 2 level 3-nya di lain kesempatan. Dia tim waduh tim wacai. Gitunya. Jadi sakinah itu level pertama, cinta yang menetap, cinta yang dia tidak lagi menetap memandang perubahan. Kenapa? Karena cinta yang menetapkan diri pada perubahan dia akan berubah. Cinta pada wajah akan berubah. Cinta pada fisik akan berubah. Cinta pada ekonomi akan berubah. Cinta pada jabatan akan berubah. Tapi cinta karena dirinya layak untuk dicintai dia akan berubah. Karena value dirinya mau berubah. Istri ketika dia sebelum menikah wajahnya seperti biola, fisiknya seperti biola. Tapi ketika sudah punya anak 3, wajahnya bentuk fisiknya jadi kayak gitar Spanyol. Jadi kayak bohong kan udah 5 dem badangan gitu. Makanya cinta karena fisik itu. Begitupun cinta karena ilmu. Dia tuh kelihatan cerdas, pintar. Ilmu itu setiap hari berubah loh. Berubah bro. Ketika Anda tidak mengupgrade diri, maka
akan limit sama zaman. Nah, zaman tidak menunggu Anda berubah, dia akan berubah sendiri. Bisanya akhirnya ada gono-gono. Tidak bisa. Maju. Ketika Anda tidak belajar setiap hari, ketika Anda tidak mengupgrade ilmu setiap hari, maka apa yang terjadi? Zaman akan meninggalkan Anda. Anda seperti itu. Hari ini kan dengan adanya kecerdasan artifisial, sesuatu yang serba teknologi, maka yang tidak belajar tinggalan. Dia tidak paham arah zaman, dia tidak belajar tentang ilmu. Tinggalan. Apalagi nggak dengar podcast ini. Masya Allah. Kasih tahu tuh kenapa harus nonton ini. Kenapa? Ayo. Kenapa? Karena di sini adalah referensi tempat kita saling mencari ilmu, berbagi ilmu tentang sesuatu yang tidak pernah dipelajari di sekolah. Ya, tidak mungkin sekolah kemarin belajar terkait situasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Literasi keluarga. Jadi penting aja dan nyetak cinta udah nama nanti penting. Jangan sampai jadi tetian pertama dalam tangga itu. Tetian yang pertama jadi salah. Caranya jadi salah. Dan bukan karena fisik, ekonomi tadi tidak namun berubah kan. Betul. Tapi Pak ada juga pasang pasang putri selain daripada menggembol-gembolkan terkait cinta, ada juga ya waktu itu harus tanggung jawab. Nah itu tanggung jawab itu gimana? Disinilah cinta yang kedua namanya mawaddah. Mawaddah itu bermakna cinta yang tidak hanya sakinah, tidak hanya menetap, tapi cinta yang bergerak. Menetap bergerak. Jadi dia terus saling mencintai, tidak kurang cintanya dari hari ke hari. Cintanya terus tumbuh, bertambah. Cinta itu kan bukan semata dia mencintai kelebihan, menerimakan berlapang dada kekurangan bencana. Kan pasangan tidak sempurna ya. Aya istrina anu bisa masak ngobrol jeung batu hese. Aya jelema anu ngobrol jeung batu hese sakana nikmat. Hormat ka suamina bagus. Aya orang anu hormat ka suamina, jaga penyaang suamina. Sosialna alus misalnya, ngadidik budak bisa. Kan selalu ada retak, setiap orang selalu ada retak. Maka mencintai kelebihan itu ya wajar. Yang sulit adalah menerima berlapang dada dengan kekurangan seseorang. Mawaddah, maka dia bertanggung jawab dengan kekurangan itu. Maka dia pun bertanggung jawab dengan keluarganya bagaimana dia berlapang dada atas kekurangannya dan kemungkinan membuat cinta yang bergerak atas apa yang dimiliki oleh pasangannya yang minus kurang. Perlu mempahari karena bisa masak. Sabar dulu, terima dulu. Maka ajarkan budak lewat proses sehari semakin enak masakan kasih resep masakan tentang cai jangan masak tentang keprok nikmati itu. Tidak ada ya. Masakan istri sebaik petas ceplok. Hidup sebagian kita hidup rasa sulit. Kalau kita menghadapi respon dengan hal negatif capek bro. Respon dengan ini adalah istri yang Allah titipkan ke saya. Mawaddah dan bertanggung jawab atas kekurangan dia. Tanggung jawab begitu. Karena lo banget, kenapa kasus kayak yang terjadi? Kan dia tidak bisa menerima kekurangan itu. Dia tidak bisa banget. Bisa jadi kalau bisa terjadi hal yang sulit disatukan. Boleh. Itu bukan wah sangat berlapis gitu. Ujung-ujung gara-gara gelas pupus kemudian bisa talak kan gitu. Proses panjang kayak proses
pisah di tempat tidur, aya proses tabayun lah, aya proses dia ngobrol dengan wali nikah, yang menikahkan dia berkonsultasi dengan wali nikah. Apalagi nanti kalau masih sekolah, misalnya wali kelas lah, wali rukun, wali tapi yang jelas tanggung jawab itu ada di provinsi bangun dulu sepupulan benar sepupulan cinta pula tidak mengubah visi kenapa langsung minta tanggung jawab kamu tidak jadi suaminya tidak bertanggung jawab surat ngaji kita kan tanggung jawab dia paham tentang tanggung jawab dirinya mau seperti apa sedangkan dari spiritualitas jangankan dia bertanggung jawab kepada seorang wanita pasangan Allah yang tanggung jawab kan diri sholat gitu. Ngaji kita tanggung jawab apa film apa tidak mungkin orang dia bertanggung jawab terhadap pasangan dia tidak bertanggung jawab mana jadi mustahil untuk tanggung jawab Habib itu dia bisa Anda mustahil dia bertanggung jawab BBA punya hubungan apa selalu korelasi khusus itu keliwaan sebaik-baik kalian adalah kalian sebaik keluarga dan saya orang yang paling baik hubungan dengan keluarga. Kenapa kata Rasul saya baik dengan keluarga? Karena dia orang yang paling baik ukur hubungan spiritual dan alat global banyak kan salah satu tempat ya, jadi suatu alat global dia tidak bisa atau bisa jadi kayak gini pemasukan masa lalu ya cukup hiji banyak jelas ada itu orang dan juga berlebihan. Nah itu dan terakhir nih cinta level tertinggi Rohmah itu hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya tak harap bagai sang surya rata-rata orang mencintai seseorang itu karena faktor sebab akibat karena faktor transaksi karena faktor ingin diperlakukan hal yang sama mengharap feedback tapi rohmah itu ketika dia memperlakukan pasangan dia hanya memberi tak harap kembali tak harap diperlakukan yang sama karena yang mengendalikan hati pasangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh banyak para nabi anu istrina soleh tapi dia tidak mengurangi kemuliaan dirinya sebagai seorang nabi. Bahkan banyak wanita yang dimuliakan oleh Allah sedangkan suaminya tuh mulia. Siang bro. Angun sama kita tapi dia tidak mengurangi derajat kemuliaan karena dia pada level bagi dan itu tidak mungkin terjadi kebohongan tidak mungkin impossible tidak namun karena naon wong awak itu tahapannya karena Allah Subhanahu wa taala kemudian suku
kemudian baru cinta pertama, cinta kedua, cinta ketiga. Dia langsung ujung dia niatan pokoknya kalau mau ayam anda ingin menikah ya lalu ini tahap-tahap dapat puncak aroma itu ketika itu telepon majikan keukur lah cara berumah tangga itu soalnya itu dari level mana cintanya ke level 1, level 2, level 3 bisa kelihatan. Sejalan bagi para Sebenarnya anak muda itu warohmah tidak akan pada level pembukaan kerja pacaran di posko sebenarnya Kondisinya salah. Itu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan menjadi salah satu jawaban mungkin ya dari bahwa bagi teman-teman pada kesempatan kali ini dan situasi sedang mempersiapkan pepeng pernikahan, mudah-mudahan menjadi referensi gitu yang tadinya gembor-gemborkan terkait cinta, tapi ada loh yang pertama yang harus teman-teman perhatikan. Betul lagi dan Seperti yang tadi dikatakan dan dibahas, yang pertama kita apa yang pertama itu Nama apa? niat karena ini ya jinan kita kebesaran Allah. Allah, yang kedua suku yang ketiga cita-cita masuk surga, yang keempat yaitu cinta, kina, mawaddah, warohmah. Kita closing statement mungkin dari Pak Tua Ganti. Jadi pokoknya pegati namanya sebetulnya ayah gati ayah gimana Pak ya, jadi gini teman-teman sekalian, kadangkala ketika kita menikah fondasi cinta itu menjadi fondasi yang pertama, padahal dalam Al-Quran Allah berbicara bahwa fondasi yang pertama itu adalah amin ayat membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seorang menikah dengan modal cinta saja, dia melewati tangga yang pertama. Ketika dia langsung ke tangga ketiga, tangga keempat, tangga kelima, apa yang terjadi? Kemungkinan pertama tidak akan nyampe. Kemungkinan yang kedua jatuh. Karena tangga dua tangganya lewat. Lewatilah fase-fase tangga pertama sebagai amin ayatihi, menikah dengan dasar apa? Membuktikan kekuasaan Allah, tanda kekuasaan Allah. Yang kedua dengan sepupu supaya tekannya ya cinta itu lahir dengan 3 hal. Banyak loh dulu orang tua kita yang menikah dia tidak mengalami fase pacaran, tidak mengalami fase cinta-cintaan, tidak mengalami fase bucin-bucinan, saling lempar surat sebagainya. Nenek-nenek kita itu dia menikah itu dengan modal apa? Dijodohkan. Dengan modal taat kepada orang tua, taat kepada Allah, di budak Allah, budak budak oleh. Maka disitulah berkah keluar. Hari ini orang mengenal lama pernikahan dengan cinta bobogohan di STK tahun-tahunan, tapi ketika nikah 3 bulan sudah. Ini kan bukti bahwa cinta itu tidak bisa menjadi fondasi utama dalam pernikahan. Fondasi utamanya adalah min ayati anfalakum min anfusikum azwaja. terima kasih. Silakan. Ada selesai teman aja ada gak? Terima kasih teman-teman subscriber semuanya. Jangan lupa Like, comment, and subscribe ya jadinya. Subrek. Terus kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan tanyakan saja langsung kepada kolom komentar, terus bisa melalui kontak yang sudah disediakan. Oh ya nanti di IG itu
tolong dipotong ya. IG itu tolong sampaikan Mas Wi di feed itu ada souvenir khusus dari Bro Milenial bagi yang komen menit keberapa yang kita post dan kita upload di IG. Ada souvenir khusus tinggal dikirim kontak dan alamat. Wis, jadi bagi para penonton nih ada ini apa? Senir. Ada kenang-kenangan. Jadi nanti teman-teman yang sudah menonton udah full nih, ada misalkan ada kata-kata atau ada hal yang perlu menarik untuk di share di Instagram, teman-teman cukup komen di menit berapa, teman-teman kirim alamat teman-teman, terus nomor teman-teman, dan yang paling menarik ya nanti kita akan pilih yang paling menarik seperti saya yang teman-teman tentukan nanti akan ada kenang-kenangan lah. Terima kasih teman-teman semuanya. Podcast Bapak Milenial, keluarga idola Keluarga itulah Bapak. Selamat